Demam berdarah ini sebenarnya penyakit yang gimana, Dok? Malaria, kalau malaria sukanya di tempat yang rimbun-rimbunan ya, di pohon-pohonan, di hutan. Nah, kalau Aedes aegypti ini dia tidak suka lingkungan hutan ya untuk habitatnya. Dia suka di lingkungannya manusia, nah, di rumah-rumah. Jadi harus menjaga kebersihan rumah ya. Itu yang menyebabkan nggak terasa ya kalau kita digigit oleh nyamuk Aedes albopictus, tiba-tiba berapa hari kemudian 3-5 hari demam, tiba-tiba hari ketiga hari kelima angka termosnya turun. Nah, itu menyebabkan orang tua panik. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dokter Ranto. Halo, Dok. Halo Mbak Dini, selamat malam. Malam, Dok. Ketemu lagi kita, Dok. Iya, Iya. Dokter ini dari rumah sakit mana, Dok? Maaf, saya lupa. Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro. Wih, Metro. Ini lagi di mana ini, Dok? Lagi di rumah Oh, lagi di rumah ya, Dok ya. ya. Nah, Dok, kita langsung aja, Dok ya. Hari ini kita mau dengerin edukasi dokter soal demam berdarah. Karena ini kan cuaca lagi nggak menentu banget ya, Dok ya. Khawatirnya nanti ada yang terjangkit demam berdarah ya, Dok. Nah, kita langsung aja, Dok ya. Ini demam berdarah ini sebenarnya penyakit yang gimana, Dok? Oke, selamat malam para pemirsa sekalian ya. Mm-mm. Jadi kita malam ini akan membicarakan topiknya tentang demam berdarah, terutama pada anak-anak ya. Jadi penyebab dan cara mengatasi demam berdarah. Jadi pada musim saat ini sebenarnya musim pancaroba ya. Selain penyakit demam berdarah, juga banyak penyakit-penyakit infeksi virus lainnya ya yang terjadi pada saat ini ya. Nah, demam berdarah itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus virus dengue namanya ya, infeksi virus dengue yang bisa menyebabkan terjadinya manifestasi perdarahan. Kalau klasifikasi dari WHO, WHO ada 4. Yang pertama, kriteria demam berdarah itu adalah demam yang terjadi 2-7 hari tinggi mendadak. Saya ulangi, demam yang terjadi 2-7 hari tinggi mendadak. Yang kedua, adanya manifestasi perdarahan ya, seperti mimisan, kemungkinan ada yang lain kayak berak darah melena, atau yang paling ringan namanya kalau dicek torniketnya itu positif. Yang ketiga, ada tanda-tanda awal dari kegagalan organ yang disebut tanda pre-shock. Yang terakhir kalau dia berat, timbul gejala shock, nadi tidak teraba ya, denyut jantungnya semakin melemah dan sebagainya. Untuk kriteria laboratoriumnya, kalau anak-anak ini diperiksa lab itu pertama tuh patokan yang sering dijadikan andalan adalah trombositnya, angka trombositnya yang di bawah 100.000 dan disertai dengan peningkatan hematokrit di atas 20%. Jadi itu sementara Mbak Dini pengertian demam berdarah. Iya. Nah, Dok, dokter kan tadi bilang itu penyebabnya adalah virus dengue ya, Dok ya. Itu Ya, apakah virus itu dibawa oleh nyamuk yang disebut nyamuk Aedes aegypti itu, Dok? betul sekali. Jadi virus dengue itu dibawa di air liurnya nyamuk Aedes aegypti. Nah, Iya. Nah, Dok, nyamuk itu, Dok, biasanya paling banyak itu di tempat-tempat yang seperti apa, Dok? ya memang nyamuk Aedes aegypti ini termasuk disebut nyamuk yang suka bersih ya. Dia suka di perumahan. Dia mulai keluar tuh jam 5 pagi subuh sampai jam 5 sore. Nah, dia biasanya sukanya di tempat-tempat yang bersih ya, yang di rumah-rumah ya. Agak beda dengan Aedes albopictus itu ya. Malaria, kalau malaria sukanya di tempat yang rimbun-rimbunan ya, di pohon-pohonan, di hutan. Nah, kalau Aedes aegypti ini dia tidak suka lingkungan hutan ya untuk habitatnya. Dia suka di lingkungannya manusia, nah, di rumah-rumah. Jadi harus menjaga kebersihan rumah ya. Gitu, Mbak Dini. Iya.
Selain dia di rumah-rumah selain dia di tempat yang kotor itu dok pastinya itu ya rumahnya itu dok ya. Ya, lingkungan kita rumah ya, tandon-tandon air gitu ya, mungkin sumur ya, Oh ya. mungkin kamar yang kira-kira apa ya, dianya tuh dengan bebas bisa berkembang biak dan kita lupa atau tidak waspada ya dengan nyamuk Aedes. Nah dok, ada yang bilang dok kalau nyamuk Aedes ini ciri-cirinya dia warna nyamuknya itu hitam putih dan kalau gigit dia nggak kerasa dok. Benar nggak dok? Ya, ya betul juga. Jadi sebenarnya ada 3 jenis nyamuk yang sering sekali berhubungan dengan manusia. Pertama nyamuk malaria, kemudian nyamuk Aedes albopictus, yang ketiga nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, kalau nyamuk Aedes albopictus itu biasanya memang kalau gigit itu gatel, memang betul itu. Nah, kalau yang malaria juga hampir sama dengan Aedes albopictus, kalau dia menggigit itu terasa gatel, ada sensasi gatal. Nah, kalau nyamuk Aedes itu ada gatal tapi lebih minimal sensasi gatalnya. Itu yang menyebabkan nggak terasa ya kalau kita digigit oleh nyamuk Aedes albopictus, tiba-tiba berapa hari kemudian 3-5 hari demam, tiba-tiba hari ketiga hari kelima angka termosnya turun. Nah, itu menyebabkan orang tua panik, apalagi kalau panasnya tinggi ya gini ya, udah dikasih obat penurun panas terus menerus kok masih tinggi, itu kita bisa berpikiran atau menduga salah satunya dengan kemungkinan infeksi dari dengue itu Mbak Deni. Iya. Jadi nyamuk ini begitu dia menggigit itu nggak langsung ini dok ya, nggak langsung ada gejalanya ya, ada masa inkubasinya ya dok? Iya, inkubasinya 3-5 hari biasanya ya. Iya. Nah dok, itu kan kalau saya nggak salah dengar itu kan salah satu ciri demam berdarah itu kan ada bintik merah itu dok ya. Ya, Ada bintik-bintik merah di kulit itu ya dok ya. Itu ada bedanya nggak dok? Itu bintik merah karena demam berdarah sama bintik merah karena gigitan nyamuk itu ada nggak dok? oh ya, cara membedakan bintiknya ya. Nah, kalau bintik merah karena nyamuk tuh biasanya dia tidak menimbulkan indurasi ya, tidak ada benjolannya Mbak Dini. Jadi tidak ada benjolan ya. Kalau kita raba dia tidak ada benjolan. Jadi kalau kita tekan ya, tekan kulit yang warna merah ada bercak merahnya ya, itu disebut petiki ya, biasanya yang paling pertama muncul itu dia hilang, ditekan kemudian dia balik lagi dan tidak ada sensasi rabaan ya, tidak ada nodul, tidak ada terasa kayak apa ya, kulit yang lebih tinggi dibanding kulit dasarnya itu. Nah itu penyebab munculnya bintik merah itu apa sih dok? Ya, penyebab bintik merah itu sebenarnya karena dia menyerang trombositnya ya. Jadi trombositnya itu berkurang. Itu untuk nyamuk Aedes ya. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu bisa menyebabkan terjadinya demam tinggi dan demam berdarah dengue. Ada dua ya. Ya, jadi demam dengue dan demam berdarah dengue. Nah, merahnya itu pada infeksi dengue itu biasanya tuh karena tadi kekurangan angka trombosit ya, terutamanya begitu, sehingga menyebabkan terjadinya manifestasi perdarahan ya gitu. Sorry dok, apa bedanya antara demam dengue dengan demam berdarah dengue dok? Ya betul, ini biar nggak salah sangka ya. Jadi beda demam dengue dan demam berdarah dengue adalah kalau pada demam berdarah dengue ada perembesan plasma. Nah, perembesan plasma, jadi ada plasma yang keluar dari pembuluh darahnya. Nah, plasma yang keluar dari pembuluh darah ini kalau dia di paru-paru menyebabkan rasa sesak napas. Kalau dia di usus ya menyebabkan perut tidak enak. Nah, biasanya yang paling ditakutkan adalah di paru-paru. Terjadi namanya efusi pleura, terjadi perembesan plasma. Itu demam berdarah dengue. Kalau demam dengue tidak disertai dengan kebocoran plasma. Jadi agak lebih aman ya pada infeksi demam dengue. Gitu deh. Oh ya, gitu. Kalau demam dengue itu juga penyebabnya nyamuk itu juga bukan dok? Apa beda? Sama nyamuk Aedes aegypti juga penyebabnya. Iya.
Nah dok kan saya kan sering mendengar itu dok itu ada yang meninggal dunia karena demam berdarah ini dok, itu kenapa sih dok, terlambat ditangani atau gimana dok? Ya, betul. Jadi nomor satu dulu, waktu saya sekolah dulu, Mm-mm. guru saya menyampaikan apa tips supaya demam berdarah tidak meninggal, katanya gitu tuh. Mm-mm. Ya, pertanyaan dari prof saya dulu. Mm-mm. Eh, Kami mikir jawabannya pertama harus bawa berobat yang cepat, kemudian ya, kemudian diobati yang sesuai, yang sebenar-benarnya. Ya, cuma satu rupanya jawabannya. Kita sebagai petugas medis harus terus berada di sampingnya selama 24 jam. Oh, rupanya itu untuk mengetahui apakah ada perubahan kejadian patofisiologi yang terjadi pada si pasien. Nah, jadi nomor satu adalah kita harus aware ya, harus waspada. Kalau misalnya demam, kan tadi kan definisinya demam tinggi mendadak 2 sampai 7 hari, Mbak Dini. Kalau ada demam 2 7 hari mendadak tinggi, tinggi terus menerus ya, diberikan penurun panas, dia hanya turun sebentar kemudian naik lagi, kita patut curiga ya, yang disertai dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, memang biasanya pemeriksaan laboratorium awal itu kalau dia namanya pemeriksaan darah biasa itu dia tidak ketahuan. Nah, sekarang ada yang lebih canggih namanya NS1 ya. Jadi demam hari pertama, hari kedua, orang tuanya khawatir, bisa tuh cek NS1 ke prodi atau lab yang memiliki fasilitas yang sama, positif atau tidak infeksi dari virus dengue-nya. Atau kalau di hari kelima biasanya itu kita cek IgG, IgM anti dengue. Ini untuk meningkatkan kewaspadaan awal ya bagi orang tua itu. Iya. Nah dok, kalau dokter ketemu dengan pasien demam berdarah ini dok, itu penanganan apa sih dok yang dokter lakukan untuk menyelamatkan si pasien ini dok? Ya, utamanya cuman cairan. Oh, Mbak Dini. Ini kemarin baru dapat pasien juga beraknya merah, berak darah ya. Anaknya umur 14 tahun, perempuan. Berak darah. Dicek trombositnya cuma 13.000. 13.000. Nah, tetapi saya lihat karena kondisi umumnya masih baik, ya saya cuma mainkan di cairan aja, pasang infus terus dimonitor ketat. Tanda-tanda vital pada anak ini ya, kesadarannya, nadinya jangan sampai terlambat gitu. Jadi saat ini kondisinya saya visit tadi bagus-bagus saja tuh. Yang penting permainan di cairan ya, di infus namanya kalau pada demam berdarah. Iya. Selain infus juga anak ini dikasih ini dok ya, banyak minum ya dok ya? Iya, kalau dia mampu minum monggo minum ya. Cuman biasanya anak dengan demam berdarah ini ada gejala tambahan, biasanya nggak mau makan loh, dia minum, dia perutnya sakit ya, mual, perih. Nah itu salah satu komplikasi demam berdarah yang bisa terjadi pada ususnya ya. Nah, jadi ini disebut encephalopati, apa nama tuh, gastropati ya, apa nama itu ya. Jadi adanya kelainan yang mengenai juga pada ususnya juga. Kalau yang paling berat itu bisa mengenai otak ya, encephalopati namanya, dia gangguan kesadaran. Nah, yang paling ditakutkan lagi pendarahan yang banyak, yang sering berujung ke nyawa ya. Iya. Iya gitu, Mbak Dini. Jadi selain cairan juga dokter kasih obat-obatan ya dok? Ya, utamanya cuma penurun panas ya. Utamanya penurun panas untuk menurunkan suhunya, sambil dimonitor ketat ya, apakah dia perlu transfusi darah atau tidak. Itu lihat kondisinya. Iya. Nah dok, itu biasanya berapa lama dok itu sampai demam berdarah ini benar-benar sembuh dok? Ya, betul pertanyaannya Mbak Dini. Masa kritis demam berdarah itu sebenarnya hari ketiga sampai hari kelima saja masa kritisnya. Jadi kalau udah lewat hari kelima, insya Allah dia sudah mulai masuki masa recovery, ya, penyembuhan ya. Iya. Nah itu kalau masih dalam masa penyembuhan itu ada pantangan makanan nggak sih dok? Ya, kalau dia memang disertai dengan gejala saluran pencernaan ya, seperti yang tadi perutnya sakit, perih, ya kita sarankan makannya bertahap dulu, tidak boleh buru-buru makan yang terlalu padat ya, terlalu solid ya. Mungkin dengan makanan lunak dulu, terus jangan terlalu banyak apa ya, makanan yang merangsang ya, kayak terlalu pedes, mentang-mentang hari ke-6 terus minta sambal itu ya nggak bisa. Langsung minta sambal karena hobi makan sambal.
itu ya nggak boleh buru-buru ya, Bang. Iya. Nah dok, ini cara mencegah dari demam berdarah ini gimana ini dok? Iya, kalau di masyarakat adalah 3M ya, lakukan gerakan ya menguras, menutup, gitu, membersihkan ya, membakar ya. Jadi jangan sampai ya sekitar rumahnya banyak apa ya pepohonan, kemudian menutup tempat-tempat air yang kira-kira bisa jadi sumber perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Kita mengubur ya barang-barang yang tidak penting ya, kayak mungkin sisa-sisa kaleng yang bisa jadi tempat sarana berkumpulnya air. Jadi kalau ada hujan, ada tempat yang kira-kira tempat itu bisa sebagai tempatnya air berkumpul, nah itu segera dikubur aja atau dibuang ya di tempat yang benar ya, tapi ya jangan dibuang sampah sembarangan juga. Ya, Iya. 3M ya, jangan lupa untuk di masyarakat ya. Kalau terhadap tubuh si anaknya jangan lupa ya meningkatkan daya tahan tubuh juga ya. Ya kan Mbak Dini ya. Namanya virus ya. Virus itu akan mengenai terutama individu yang rentan ya. Nah, gitu. Harus hati-hati menjaga daya tahan, jangan capek-capek ya. Ya, jadi jangan lupa makan yang teratur ya. Istirahat yang cukup supaya daya tahannya tuh fit. Nah, saya kalau edukasi setelah pasiennya tuh pulang selamat ya dari gawatnya ya, saya bilang banyak makan, istirahat yang cukup ya gitu. Iya. Nah dok, kalau orang-orang itu kan suka ini dok, apa sih kebiasaan gantungin baju sampai numpuk gitu kan dok di belakang pintu. Itu bisa jadi sarang nyamuk juga nggak dok? Iya betul, dulu dulu ya ada penelitian anak SMA dulu ya, dulu anak. Jadi membandingkan, jadi ada tempat bekas kain dan yang kain yang sudah dipakai yang mungkin udah kena air apa bau keringat dan sebagainya, di satu lagi kain yang memang masih bersih ya, dan dites dilepaskan nyamuk, rupanya nyamuknya suka nginggep di kain yang bekas dipakai. Nah ini penelitian, jadi bahkan si anak SMA ini juara satu loh Mbak Dini dulu. Artinya akhirnya mengedukasi masyarakat jangan pernah menggantung baju bekas gitu ya, yang pernah dipakai ya, karena mengundang nyamuk akan hinggap. Nah ini benar-benar ada penelitiannya, sederhana ya. Iya. Sama ini dok, kalau dulu tuh saya pernah lihat ada ibu-ibu itu ngasih bak mandinya tuh sama bubuk abate ya dok ya, kalau nggak salah sih itu. Itu memang efektif ya dok? Bisa juga untuk membunuh jentik, tapi utamanya tetap itu tadi 3M ya, mengubur ya, mengubur. Jadi dibuat tempatnya itu bersih ya, jadi mengubur ya, menguras, jangan sampai harus dicek ya kalau ada misalnya ada bagian dari sudut rumah kita yang kira-kira ada genangan air dan dicek ya perlu dikeringkan atau tidak ya. Kalau jalan keluarnya hanya abatu tidak memecahkan masalah ya, jadi tetap harus 3M, utamanya 3M, bukan hanya abate bukan hanya juga narok zaman dulu ya ikan, ada juga ikan ya untuk memakan jentik-jentik itu Jentik. dia itu jangan mengharapkan itu juga, tapi ya intinya apa ya, jangan sampai terjadi perkembangbiakan dari nyamuk Aedesnya, itu yang utama efektif ya. Iya. Oke dokter, udah banyak banget penjelasannya. Sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan dok? Ya, saya sampaikan kepada anak-anak kita di masa pancaroba ini untuk selalu menjaga kesehatannya, ya, menjaga kondisinya. Walaupun sekarang sekolah, hati-hati tetap menjaga kesehatannya. Misalnya sekolah dari pagi sampai sore, jangan lupa ya, bawa bekal, terus kemudian pulang sekolah istirahat sebentar, jangan capek-capek sehingga daya tahannya itu tetap baik. Jadi kalau ada infeksi virus apapun dia itu bisa terhindar. Dan untuk yang pencegahan demam berdarah, tetap jangan lupa kepada para bapak ibu sekalian untuk melakukan gerakan 3M ya, bukan gerakan tutup mulut, gerakan 3M. Mengubur, menguras, dan satu lagi apa, mengubur, menguras, dan Membakar. membakar. Jadi itu bagi bapak ibu sekalian, demam berdarah bisa kita minimalkan resikonya dengan menjaga kebersihan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada para pemirsa. Selamat malam dan terima kasih Tribun, semoga bermanfaat ya bagi masyarakat kita. Iya, terima kasih banyak dokter atas waktunya Iya, dok. Sampai ketemu iya, lagi sama-sama. dok. Selamat malam Mbak Nini, terima kasih.
Ya dok. Ya, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Ranto. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Selamat malam.